Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Bertemu lagi dengan Ibu Linda Triapsari SPD. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat? Kita ulas lagi, minggu kemarin kita mempelajari mengenai sistem pembagian kekuasaan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi B dan C. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam materi B ini ada 3 subbab. Yang pertama, tugas Kementerian Negara, klasifikasi Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Apakah itu menteri? Dalam bab 5, pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai Kementerian Negara ada 4 ayat ya. Ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, menentukan pengubahan dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Ini adalah wajah-wajah Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Apakah kalian mengenal menteri-menteri itu? Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 mengenai organisasi Kementerian Negara agar bekerja lebih maksimal. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 bahwa maksimal terdapat 34 kementerian. Menteri Kabinet Indonesia Maju terdapat 34 kementerian, 4 menteri koordinator yaitu Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, dan Muhadjir Effendi. 30 menteri bidang yaitu Pratikno, Tito Karnavian, Retno Marsudi, Prabowo Subianto, Yasona Lauli, Sri Mulyani, Arifin Tasrif, Agus Gumiwang, Agus Suparmanto, Syahrul Yassin Limpo, Siti Nurbaya Bakar, Budi Karya Sumadi, Edi Prabowo, Ida Fauziah, Abdul Halim Iskandar, Basuki Hadi Mulyono, Terawan Agus Putranto, Nadiem Makarim, Bambang Brojonegoro, Juliari Batubara, Fahrul Razi, Wisnu Tama, Joni G. Plate, Teten Mastuki, I Gusti Ayu Bintang, Cahyo Kumolo, Suharso Mono Arfa, Sofyan Jalil, Erick Thohir, dan Zainuddin Amali. Terdapat 4 pejabat setinggi menteri yaitu Muldoko Pramono Anung, Bahlil, dan ST Burhanuddin. Kita dukung kinerja menteri untuk kebaikan bersama. Ini adalah logo kementerian-kementerian di Indonesia. Di saat pandemi COVID-19 ini, semua negara mengalami krisis. Tangani COVID-19, Presiden Jokowi dorong menteri bekerja luar biasa. Menkes serahkan santunan 22 nakes gugur tangani COVID-19 di Jawa Timur. Kemendikbud menayangkan belajar dari rumah melalui TVRI. Erick Thohir, Bio Farma siap produksi vaksin COVID-19 tahun ini. BLT Rp600.000 hanya untuk karyawan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Yuk kita sama-sama saling menguatkan dalam usaha, doa, serta bersabar agar dapat berjalan seperti biasanya. 3. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri.
Contohnya Badan Informasi Geospasial, Badan Kepegawaian Negara, ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, dan BIN, Badan Intelijen Negara. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BNN, Badan Narkotika Nasional, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bulog, Badan Usaha Logistik, BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saat ini BNPB sedang bekerja keras dalam pencegahan penanggulangan corona ini. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. 1. Sistem nilai dalam Pancasila mengandung 5 nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Implementasi Pancasila terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi spiritual, yaitu Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan dalam falsafah negara. B. Dimensi kultural, yaitu Pancasila sebagai landasan pandangan hidup dan dasar negara. Yang C. Dimensi institusional, yaitu Pancasila harus sebagai landasan utama mencapai tujuan dan cita-cita dalam penyelenggaraan pemerintah. Contohnya sila 1, toleransi beragama, sila kedua, menghargai, sila ketiga, cinta tanah air, sila keempat, musyawarah, sila kelima, memperbaiki pelayanan umum yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Sila 1, mengaji, sholat, dan berdoa. Sila 2, menghargai kelemahan dan menghormati guru. Sila ketiga, upacara bendera, berprestasi, dan menjaga diri. Sila keempat, aktif organisasi, pemilihan ketua OSIS, dan diskusi kelompok. Sila kelima, gotong royong, dan kerja bakti. Semoga materi dapat dipahami. Dan jangan lupa besok ulangan harian bab 1 ya, tetap semangat!